to recall. Henshin! Di episode kali ini kita itu dikasih dengan episode yang seru, padat, dan juga menyentuh. Masa iya Gan? Ya iyalah, masa ya iya dong. Kalau nggak nonton, ya mana tahu. Kalau gelap mata mulu, ya mana tahu. Tentu pujian Ana harus layangkan dulu nih ke Bapak Keiichi Hasegawa, Bu Hiroki Uchida, dan juga tim. Jadi sejauh ini Gachar itu masih santai, tapi episode ini tuh kita dibikin cukup ngefeel ya. Dan jangan lupa juga guys, update Terebi-kun untuk edisi bulan Oktober 2023 yang membahas banyak soal Gachar juga sudah diupload langsung kemarin ya. Jadi kalian jangan lupa nonton. Jadi langsung saja di sini kita bakalan bahas kabar Gachar episode 5 nih. Jadi di awal kita bahas lagi dulu sedikit soal Three Dark Sister. Jadi di pertemuan antara Hotaru dan Three Dark Sister di episode kemarin dijelaskan kalau mereka itu membutuhkan Kemi untuk tujuan yang hebat dan mulia versi mereka. Mulia versi mereka ya. Dan yang disinggung yang penting itu soal Gachar Driver yang akan jadi kunci dan akan digunakan si Three Dark Sister ini untuk membuka pintu terakhir. Nah, kalau yang dijelaskan sama Minato Sensei, pintu terakhir ini disebutnya itu pintu kegelapan. Jadi jika pintu kegelapan itu terbuka, maka dunia akan diselimuti oleh kegelapan abadi. Jadi ya generik banget memang soal begini teman-teman ya. Jadi ya musuh dengan tujuan jahatnya ya. Terus juga menghancurkan dunia ya, nggak jauh-jauh dari situ ya. Nah, kenapa butuh Gachar Driver? Kenapa Gachar Driver yang jadi kunci di sini? Jadi ini kita teori-teori sedikit aja lah ya. Kalau dari tangkapan Anda mungkin karena Gachar Driver itu punya kemampuan untuk mengeluarkan potensi dari Kemi itu sendiri ya. Tapi untuk membuka pintu ini, Three Dark Sister itu bakalan menggunakan ilmu alkimia terlarang. Buset ya. Jadi bahas soal pintu karena temanya itu sama-sama alkemi, Anda juga jadi ingetnya ya sama Full Metal Alchemist terus ya. Karena memang ada sebuah pintu yang jadi pusat utama ceritanya juga gitu ya. Dan juga berhubungan sama si Homunculus ya. Mirip sama Three Dark Sister ini. Jadi ketika percakapan Three Dark Sister ini terjadi, di sini itu disebutkan satu nama baru bernama Gullion Sama. Nah, sepertinya si Gullion ini tuh statusnya lebih tinggi dibanding para Three Dark Sister ini. Berarti masih ada musuh besarnya lagi di balik Three Dark Sister ini gitu ya. Jadi suatu kelegaan juga buat Ana karena masih nggak nyaman sama si Atropus tuh ya, si ketua bocil dari Three Dark Sister ini. Ya gimana ya? Karena wujudnya bocil gitu. Terus ketika percakapan juga intonasi-intonasinya kayak baca naskah ya. Jadi nggak intimidated ya. Ya beginilah gitu resikonya ya. Jadi udah was-was Anda juga pas diumumin Big Boss-nya untuk periode sekarang ya bocil ya. Jadi buat Kloto sama Lakesis sih udah oke banget ya, tapi ya itu apalagi si Lakesis itu bener-bener oke banget di episode kemarin ya. Jadi untuk bisa lebih memuaskan si Gullion Sama ini, Three Dark Sister itu bertujuan membuat Malgam yang lebih kuat tanpa menunggu si Keminya sendiri yang tertarik sama itikat kejahatan manusia. Kan yang sebelumnya itu terjadinya ya kayak secara natural gitu ya, saling tarik-menarik. Tapi ini si Three Dark Sister yang mengubah si manusia-manusia yang punya itikat kejahatan ini. Nah, di episode ini si Hotaru itu baru nyadar sama nomor kartu yang ada di Raido Kemi Card. Seperti Hoppawan yang nomor 1 atau levelnya itu 1 dan Steamliner yang nomor 9. Dan jika dijumlahkan akan berjumlah 10. Kita yang nonton juga pasti pada pengen ngomong gitu ya. Ya elah, masa baru tahu sekarang si Hotaru gitu ya. Bahkan di channel ini nih ya, kita itu udah bahas jauh-jauh pas zaman First League kan. Oh ini kalau dijumlahin semua best match-nya jumlahnya 10 nih ya. Tapi ada yang membuat kita itu baru sadar di sini. Jadi nggak cuma Hoppawan sama Steamliner, tapi kaitan antara Hotaru dan juga Rinekudo ada. Dua frontman di Gachar ini ya. Jadi Ichinose Hotaru itu 1, Rinekudo itu 9. Jika dijumlahkan ya 10. Pas bagian ini Anda juga sampai iya juga ya. Ichinose, Ichi ya 1 gitu ya, Kudo 9 ya. Dan dijumlahkan itu 10. Berarti memang teori soal dua karakter ini yang bakalan ditekankan chemistry-nya satu sama lain di cerita Gachar ini ya benar adanya gitu ya. Dari nama mereka aja udah bisa ada teorinya seperti ini ya. Ada udah bisa best match gitu ya. Jadi kalau Hotaru sama Rinekudo diceritakan si Rengeicho
yang lebih senior ternyata berpartner juga sama si Ansos Sabimaru Suruhara ya, dalam mengumpulkan para kemi. Di sini terlihat sudah cukup banyak ya kemi-kemi yang terlepas dan disegel kembali ke dalam kartu sama si Renge. Jadi kartu-kartunya juga kalau kalian udah nonton itu menggiurkan sekali ya, kelap-kelip. Ini super rare kayaknya. Ya kalau di filmnya sih nggak ada rarity ya teman-teman ya, tapi yang diperlihatkan di situ bling-bling, Mbak ya, kelap-kelip ya. Jadi menarik jiwa sekali untuk lebih brewek gacor. Jadi di situ terlihat ada Gen-Gen Chocho, ada Baleto Bang ya, terus ada Hikeskyu, ada Bakuon Zemi, ini apa kayak laler Pak, lalat ya. Terus ada Dr. Kozo dan juga ada Flat Rose ya. Ini Flat Rose juga kayak baru teman-teman ya, bunga mawar. Seperti yang Anda ceritakan, bagian seperti ini juga untuk mempersingkat proses penyegelan kembali si para kemi tadi. Jadi tiba-tiba ya udah ketangkep aja diceritain ya. Jadi nggak full satu seri fokus ngumpulin si 101 kemi ini. Udah pasti jenuh dong kalau kita kayak begitu terus sampai tamat ya. Dan dalam rangka untuk melatih si Hotaro, si Icho Renge ya di sini dan juga Sabimaru sebagai senpai mengajak si Hotaro dan si Rine ini tuh ke sebuah gym di mana terdapat reaksi kemi di tempat tersebut. Dan benar mereka itu bertemu mantan pegulat yang punya kediaman gym gulat yang sudah sepi tersebut bernama Pak Asahi. Ini banyak yang bilang katanya mirip Om Indro Warkop katanya. Itu nama gymnya aja Asahi Pro Wrestling Gym ya. Jadi tempat gym ini tuh sering jadi sasaran para Yakuza untuk direbut tanahnya ya. Tapi si bapak ini tuh kekeh gitu buat mempertahankan. Kenapa ya rata-rata urusan sama Yakuza itu kebanyakan selalu soal sengketa tanah ya. Bagian ini Anda tuh jadi inget sama game Yakuza Zero tuh ya. Cuman gara-gara sepetak tanah doang problemnya itu kesana kesini ya, dan gila banget itu. Di bagian ini Hotaro itu menggunakan kartu baru, yaitu Baleto Bang yang dipadukan sama Gen-Gen Chocho yang dipunya sama si Renge Icho ya. Dan dia itu berubah menjadi Gachard Baleto Chocho untuk mengusir para Yakuza tadi. Jadi ini tuh berubah jadi wild modenya dan kocak banget, jadi pistol itu ya si Gachardnya, dan digunakan sama si Rine Kudo. Terus itu juga yang kocak lagi pas dia itu udah nembak malah ngasih genjutsu ke para yakuzanya ya. Jadi langsung dikasih penglihatan taman bunga. Jadi bukan peluru yang menyakiti gitu ya, tapi malah ditembak ngelihat taman gitu ya, taman bunga. Nah, karena sebelumnya penggunaan ilmu alkemi ke manusia itu dilarang secara aturan ya. Dan gak lama malah keluar di situ Malgam Gorilla yang kuat ke si gym ini. Jadi diceritakan orang yang berubah menjadi Malgam ini tuh bernama Golem Goriki. Jadi dia itu mantan pegulat profesional, tapi secara sikap dia itu enggak banget lah. Dia itu temperamental, brutal, angkuh juga ya. Penonton juga katanya sering jadi korban keganasan dia. Dia juga sering ke game ini tuh buat ngacau gitu ya. Mungkin gara-gara ini juga ya gamenya jadi sepi. Soalnya orang-orang ya pada takut ya. Karena karakter Goriki inilah dia itu diincar oleh si Tridar Sister dan dijadikan Malgam. Jadi ini orang jahatnya ketika sebelum dan sesudah jadi Malgam kesadarannya itu tetap ada ya. Jadi kayak si Submarine kemarin tuh ya. Jadi dia bisa berubah seenaknya dia aja gitu. Dan si Hotaro itu ngelawan sebagai Gachard tapi kalah telak. Soalnya si Goriki ini tuh punya jurus pamungkas. Atau kalau kita main Smackdown ya di PlayStation, di PS ya, kita nyebutnya itu Smack. Iya pasti yang zaman-zaman PS1, PS2 pasti ngerti lah itu ya. Smack gitu. Jadi kayak Triple H smacknya apa? Pedigree. Randy Orton smacknya apa? Oh RKO gitu. Ya seperti itulah, smack itu jurus pamungkas atau finishing. Jadi ini smacknya itu badannya orangnya itu diputer balik, terus punggungnya itu dikasih lutut. Wah gila, itu sakit lah ya. Windmill backbreaker, asik. Ini kayak smacknya siapa ya? Nah coba yang ngikutin WWE masih sampai sekarang, coba kalian komen ya. Jadi si Mas Bengkel Aka Kurogane Spanner juga muncul, tapi bentar ya. Dan dengan dingin dia itu mau ngambil keminya, tapi ditolak sama si Hotaro dan kawan-kawan termasuk si Rine Kudo. Berarti di sini terlihat ya, si Rine Kudo juga memang nggak nyaman sama si Spanner yang sok ganteng ini ya. Sebelum itu juga, si bapak itu dibantu sama figur kecil pegulat yang menyerang para Yakuza tadi. Ternyata ini tuh kelakuan si Kemi Wrestler G yang ngerasukin figur tadi. Dan sama si Om Indro, si Wrestle G ini tuh udah berharga banget lah. Udah jadi partner. Kalau di gulat sebutannya itu tag partner. Ibarat Dudley Boys, Hardy Boys ya. Tinggal kasih meja aja tuh ya. Itu tolong dibanting itu Pak, toko pens yang sering protes ini itu.
Jadi Om Indro juga ternyata mantan pegulat profesional di sini dengan nama panggung Sunshine Mask. Cuman kan sekarang udah tua gitu ya. Jadi ciri khasnya itu dia selalu pakai topeng kayak Rey Mysterio. Dan secara tiba-tiba cameo Wrestle G ini tuh malah merasuki si Om Indro. Bukan jadi amalgam tapi Om Indro seperti kembali lagi ke wujud mudanya. Dan berlanjut ini tuh dia itu ngelatih si Hotaru untuk nge-counter smack-nya si Golem Gouriki tadi. Jadi bagian ini sih yang sangat patut diacungi jempol guys. Dimana Hotaru itu berlatih dengan si pegulat sampai larut untuk belajar nge-counter smack-nya si Gouriki, windmill backbreaker tadi. Jadi scene yang cukup berbahaya, bahkan kalau dilakukan sama profesional aja masih ada resiko gitu ya. Kalau ada kesalahan bisa fatal akibatnya. Jadi ini beberapa kali di beberapa bagian ya, aktornya si Hotaru langsung si Junsei Motojima yang diputer dan dilutut langsung, dikasih lutut langsung ya. Jadi aktornya kan di situ sampai nge-tweet ya, staff-staff yang di situ yang ada di lokasi syuting yang pas scene itu tuh sampai pada terharu dan ada yang nangis juga gara-gara ini ya. Gara-gara intensitasnya edan katanya di bagian syuting yang ini. Dan ya salut dan respect lah buat aktornya punya kemauan keras seperti ini. Jadi tolong juga guys ya, ini Ana bukan ngebagus-bagusin atau membela, tapi bagian ini masa sih nggak bisa kalian ngasih jempol sedikit ya. Ntar yang diomongin acting lagi ya. Kalau ada development yang positif, kenapa harus gelap mata terus gitu ya? Itu namanya kalian udah kepalang benci. Jadi kekurangan soal ekspresi di beberapa bagian ya masih ada lah ya. Tapi udah ada usaha keras dari si aktornya ini. Jadi ya berapa kali trial and error tuh ya, biar gerakannya itu pas. Langsung urut brutal itu beneran udah beres syuting ya. Si Rinekudo yang datar sampai agak tersentuh tuh di bagian itu ya. Ya sayang sekali bagian atau scene yang epic ini tuh ya si bagian Rinekudonya kurang keluar gitu ekspresinya ya. Karena ya udah mati-matian banget nih si Hotaru. Jadi hari yang ditunggu-tunggu itu tiba. Si Gouriki yang berubah menjadi gorila amalgam itu datang lagi. Dan langsung kita itu disuguhkan dengan debut dari foam baru yaitu Gachard Unwrestler. Jadi sebelum muncul udah tak bilang foamnya ini keren ya. Udah muncul, makin keren ya. Asli guys. Kayak lebih glowing aja gitu ya foam satu ini ketika udah muncul di episode ini. Jadi kayaknya ada teori deh. Kenapa Wrestle G itu level atau nomornya 5. Untrooper juga level 5. Jadi 5 plus 5 itu 10. Digambarkan itu seimbang sebagai tag partner di olahraga gulat ya. 5 plus 5. Seimbang ya. Jadi ya beda gitu sama lain ya. 1 plus 9, 2 plus 8 ya. Ini 5 plus 5. Seimbang ya. Sebagai tag partner. Salut juga pastinya buat Eitoku sebagai suit aktor utamanya Kamen Rider Gachard ya. Bisa menyesuaikan fighting style-nya jadi ala-ala gulat gitu. Jadi emang pas buat dia juga kali ya. Soalnya sebelumnya Kamen Rider Vice juga ada rasa-rasa smackdown-nya. Dimana ya Vice suit aktornya itu memang si Eitoku. Dan akhirnya Hotaru juga berhasil menangkal smack-nya si Gorilla Amalgam. Si Windmill Backbreaker tadi ya. Terus juga tag team juga sama si Om Indro yang berubah jadi Wrestle G. Dan fight ini tuh diakhiri dengan Viva atau finishing yang cukup epic. Asli keren ini finishingnya. Jadi kayak ada efek-efek listriknya gitu. Rider kicknya juga itu ngedrop kick pakai 2 kaki kan ya. Dan akhirnya Hotaru itu berhasil mendapatkan kartu Gorilla Sensei. Bagian selanjutnya ya agak sedih sih ya. Jadi si Gouriki itu kan dipolisikan dan ingatannya itu dihilangkan ya. Karena ya udah berubah jadi amalgam gorila tadi. Begitu juga dengan si Om Indro. Yang berarti kalau ingatannya itu dihilangkan, dia itu bakalan lupa sama si Wrestle G. Yang sudah jadi tag partnernya, bahkan ngebantu ngelindungin gymnya si Om ya sejauh ini. Jadi ya seperti itu memang rule-nya ya. Setiap orang yang bersinggungan sama Kemi itu harus langsung dihapus ingatannya. Si Hotaru juga nggak tega gitu ya. Ya emang sedih sih ya. Apalagi yang pas si Wrestle G itu mau ngehampirin si Om ya. Karena masih sedih ya. Nggak rela berpisah. Si Om Indro bilang, jangan kesini katanya. Aduh. Agak berkaca-kaca lah di bagian itu ya. Jadi sesudah menonton episode ini ya. Ana jadi punya sedikit feel lah sama kartu Wrestle G ini ya. Kemarin kan sempet jenuh ya di Brewek Gacor. Dapat ini lagi, dapat ini lagi. Tapi setelah nonton gitu ya. Terus ngelihat dia itu sedih ngampirin si Om. Aduh. Jadi berasa lebih gimana gitu ke kartu ini ya. Nah kalau ini mah udahlah ini mah nggak usah udah ya. Jadi sesuai sama yang Anda bilang di awal banget video. Jadi ini tuh episode yang seru, padat dan juga menyentuh ya. Jadi cast-nya Keiichi Hasegawa banget, bikin semua hal itu terbungkus rapih dan padat dengan durasi hanya 1 episode.
Jadi udah makanan dia lah sejak zaman Ultraman ya. Dimana biasanya yang kayak gini di Kamen Rider tuh jatuhnya itu biasa 2 episode kan ya. Apalagi kalau kalian nontonnya di sini santai, relax, nggak berpikir apa-apa, apalagi mau cari kesalahan, episode ini tuh enjoyable banget. Sekali lagi Anda tuh nggak maksa ya. Jadi balik lagi sama itikat dan niat masing-masing di sini. Udah mau nonton Gachard atau enggak ya. Jadi ya kalau pada nanya rekomendasi Tokusatsu sekarang kan ya udah Gachard aja. Jadi percaya aja dah ya kalau udah Anda kasih rekomendasi gitu ya. Sejujurnya di sini Anda utarakan. Ngapain juga gitu pakai bohong ya. Bagus ya bagus, jelek ya jelek. Kalau jelek banget juga ya bisa di roasting abis-abisan gitu. Simple aja ya. Sekali lagi Anda cuma ngasih tahu soal ini ya. Jadi soal niatnya mau nonton apa enggak ya balik lagi ke kalian. Tanpa paksaan teman-teman ya. Jadi poin plus juga yang hampir lupa Anda bilang di episode ini, si Renge Icho Pak. Yang banyak banget dapat screen time di episode ini berasa fresh banget Pak. Sebagai seniornya si Hotaro ya terlihat, tapi nggak bosi gitu ya sebagai senpai gitu. Enak aja nontonnya, santai ya. Jadi sudah pasti ya kita lanjut ke episode 6 nanti. Masih tetap semangat, padat, dan juga profesional di setiap segmen pembahasannya. Episode minggu depan sepertinya bakalan lebih seru. Karena bakalan berfokus ke si Mas Bengkel ya, aka Kurogane Spanner. Jadi ya penasaran juga nih ya, dia sebenarnya kayak gimana sih karakter lebih jauhnya gitu ya. Takutnya manipulatif atau gimana, atau ada misteri atau apapun itu. Sepertinya sih bakal cukup naik gitu intensitasnya ya, mulai episode minggu depan ya. Selain itu juga bakalan ada form baru lagi yang keren, yaitu Gachard Burning Gorilla. Wah, ini keren nih yang kalau udah ada gorila-gorilanya ya. Jadi sudah pasti Anda bakalan tunggu. Jadi terima kasih banyak yang sudah menyaksikan pembahasannya. Terima kasih banyak juga yang selalu ngikutin Gachard ya bersama-sama dengan Anda. Selalu nyimak setiap pembahasannya Agan Reza ini. Jadi jangan lupa bagi kalian yang udah nonton juga episode 5 ini, silakan kalian komentar di bawah ya. Anda jujur nih pengen lebih fokus baca komentar kalian nih. Apalagi untuk episode ini. Karena ya pengen tahu aja kalau menurut Anda ya sejujur-jujurnya seperti itu ya. Kalau menurut kalian gimana? Bagus atau jelek? Nah, penasaran Anda? Pengen Anda baca komentar-komentar kalian di kolom komentar bawah. Terima kasih banyak guys. Teman-teman jangan lupa like, share, juga subscribe. Bye-bye. Gacha!